Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rian di podcast kali ini. Kali ini gue kedatangan teman gue, yaitu Mila, Halo. dan dia akan menemani gue untuk pembahasan seputar percintaan di podcast kali ini, dan menemani kalian untuk mendengarkan podcast gue gitu. Nah, gimana kabarnya Mil? Kabarnya baik ya, sampai saat ini masih hidup sih. Oh, masih hidup ya? Bagus deh kalau masih Masih hidup. bisa menahan beban. Masih menahan beban ya. Tadi emang nggak langsung sih, kemana dulu tuh tadi? Tadi kerja, ada Oh, kerjaan lain kerjaan. lah. Jadi sebelum kesini kerja dulu ya? Cari cuan, Cari masih cuan gitu. ya? Tapi kesini nggak merasa ini adalah apa namanya gangguan karena Enggak sama posisinya. sekali. Makasih udah diundang ya. Oh iya, sama-sama. Harusnya makasih sama tim markas. Oke, terima kasih semua. Iya, jadi maaf nih gue mengundang Anda ke sini anjay. Anda. Gue mengundang lu ke sini karena posisinya lumayan kan nambah talent lagi kan buat podcast gitu. Betul. Nyarinya susah. Iya. Apalagi kalau cewek kan. Obrolannya juga kalau cewek itu bisa lebih ada tektokan. Kalau cowok kan bisa dibilang satu sudut pandang, ya kan. Lebih ke pro semua, kontra semua. Sedangkan kalau cewek kan ada tanggapan sendiri, gue juga sendiri gitu. Nah, yang mau gue bahas dalam percintaan nih, aduh. Sebelum bahas ke percintaan langsung ke topik inti, gue mau nanya nih, udah pernah pacaran belum sih lo? Pernah. Berapa kali? Kalau ini dihitung nggak sih pacaran SD? Semuanya pacaran? Satu aja kali ya? Bebas Satu deh. nih. Oh, jadi cuma 2? Satu. Oh, 1. Nggak usah 2, nggak usah nambah-nambah. Apa banyak kali mantannya? Enggak ya. Jangan. Udah, jadi terakhir pacaran itu berapa lama tuh? 3 tahun yang lalu deh kayaknya. 3 Pas tahun. COVID awal 2019 nggak sih kalau salah? COVID awal 2020. Berarti Pokoknya sebelum COVID udah pacaran? 19. 20? 20. Oh iya 20 udah, awal. 20. 19 akhir sih sebetulnya. 20 awal. Ya sama aja lah, Ya udah. Dan itu lo pacaran berapa lama tuh? Sedih sih kalau diceritain sih. Kenapa tuh? Boleh? Cuma 2 bulan ya, maaf ya. Masa sih? Demi. Ada model cakep gitu? 2 bulan doang ya? Iya. Kaget gak sih lu? Gue juga kaget sih. Anjir. Lah, lu yang pacaran gue kok. diselingkuhin lagi. Astaga. Mana sih? Itu. Tapi gimana ceritanya bisa putuskan? Logika nih ya, kan lu juga udah sempat cerita kan di belakang layar kalau lu apa namanya seorang model. Ya kali masa seorang model pacaran 2 bulan sih? Gue posisi udah jadi model. Itu bukan gue model ya, tapi sekolah modeling. Iya. Nah, itu setelah putus. Oh, jadi setelah putus baru masuk model? Iya. Gara-gara karena diselingkuhin. Aduh. Jadi insecuritasnya itu membuatkan Anda menjadi karirnya model sekarang? Enggak sekarang, kayak sekolah modeling aja sebenarnya. Tapi kedepannya ntar bisa tuh jadi model kan? Ya amin ya. Job tolong. Model banyak ya tuh kayaknya. Ada yang minta tuh jobnya tuh, calling-callingannya tuh. Boleh. Tapi jangan 5.000 ya. Loh, 50 gitu? Iya. Enggak dong. Astaga, murah sekali saya. Boleh 50. Ya, Nubi sih Nubi. Ada namanya biaya makeup, baju, persiapan mental. Oh iya. Boleh lah. Kalau persiapan batin? Itu perlu nggak? Itu mental sama batin sama nggak sih? Beda dong. Lah, apa bedanya? Batin kan hati, mental pikiran. Betul juga. Nggak salah. Ya benar, nggak salah. Nggak ada salah, nggak ada benar. Oke, baik. Lanjut nih. Aduh, jadi gini, kan gue udah dengar nih cerita dari lu soal percintaan lu. Bisa dibilang sangat singkat, cukup singkat 2 bulan. Nah, setelah ya istilahnya gimana ya? Jadi namanya ngomongin percintaan pasti ada namanya pendekatan, benar nggak sih? Nah ngomongin pendekatan nih dan percintaan ya. Kan percintaan tuh sekarang ya kalau zaman dulu kan kalau kata orang sign language-nya itu ya semuanya sama aja lah ya, gitu bisa dianggap sama aja. Kalau sekarang tuh kayaknya tuh kalau kata orang ya, itu kan dibagi-bagi tuh ada macam-macam tuh, ada yang namanya physical touch, physical affection, habis itu ada word of affirmation, act of service, habis itu juga ada quality time atau bahkan kompleks. Kompleks itu apa tuh? Kompleks itu kasarnya semuanya. Iya, semuanya kan punya masing-masing tapi beda persenan dong. Kompleks itu maksudnya seimbang semuanya. Iya. Ada soalnya. Tapi kan semua juga ya udah. Maksud gue contoh gini, maaf ya bukan ya. Ini kan perspektif ya, gue, nanti kan perspektif Anda. Ya, siapa tahu kan bisa masuk. Iya.
Kan kalau physical touch itu berarti kasarnya emang orang yang lebih ke arah masuk. Kalau misalnya apa namanya kalau kata orang ya kalau word affirmation berarti lebih kata orang yang emang gampang baper dengan kata-kata pujian yang halus betul. atau kasarnya orang bilang itu nggak bisa dikasarin. Dikasarin dikit gampang nangis. Ada Ya. kan? Nah, kalau maksudnya gue kompleks itu maksudnya kayak ada saatnya lo harus word of affirmation, tapi ada juga saatnya act of service. Jadi kayak ya tergantung gimana caranya laki-laki memperlakukan seorang wanita. Ya. Terlepas dari dia itu lebih menonjol di mananya. Nah, itu kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, selama lu PDKT nih ya sama cowok, kira-kira lu tergolong di mana nih? Kan sign language masih banyak nih. Iya. Lu yang mana nih? Gue kalau dominan itu ada physical touch, quality time, sama act of service. Oh, act of service. Nah, apa ya? Kenapa nih? Penjelasannya gimana? Boleh Tapi dong? tapi physical touch itu baru-baru ini loh. Lah, Iya, kalau gara-gara dulu tuh ketemu gue merek yang itu? Gue nggak nyebut. Enggak. Beda lagi. Beda. Sebelum dia. Oh, sebelum dia. Ntar Tapi ngulik ya? setelah mantan gue. Ntar ngulik ya? Jangan Udah kayak lagu. dong. Jangan, gue baru sebulan anjir. Apa? Ketemu Kenal dia sama lagi. dia? Yang mantan apa yang ini? Sama yang itu. Sama yang baru. Yang gue kenal juga? Iya. Yang ngajakin. Iya, Ya, oke. sebulan. Itu baru? Kan emang kan udah sempet pisah kan. Maksudnya emang Aduh. kenal dari lama, tapi sempet ya udah nggak ada kontak-kontakan lagi. Kenapa nggak kontak-kontakan? Jauh ya, mohon maaf. Rumahnya belakangan gitu. Tapi kan dia di sana. Kan udah balik. Ya kan baru Oh, sekarang. dulu ya. Iya. Kan baru sekarang Iya sih, kan. benar. Iya, gitu. Terus kan sibuk Emang sama yang gimana? lain lah. Emang dia punya ya? Ya, guenya yang punya. Oh, lu yang punya ya? Ya, emang dikira muka-muka gue nggak ada yang punya. Kan katanya lu bilang katanya mantan cuma satu. Iya, mantan satu. Yang lainnya kan banyak. Sampingannya ya, kalau bosan ada lagi gitu Jangan ya. terlalu jujur Mila, yang pun ingat. Ingat. Nanti Jadi gimana? hilang. Oh, nanti hilang ya? Nanti hilang. Apalagi di publikasi ya? Iya, nggak Aduh, boleh. bahaya ya. Hmm. Jadi gini, gue nanyanya, maksudnya gue, lu tuh kan punya sign language nih sendiri kan. Nah, kenapa lu lebih milih ke arah 3 itu? Kenapa memilih itu? Kalau ditanya memilih, kenapa ya? Mungkin lebih kayak kelihatan bentuk nyata. Ya gimana, kayak kalau misalnya cuma word affirmation kayak ya lu cantik ya, kayak ya itu kan bisa fake gitu kan sih. Tapi kalau misalnya quality time kan ada effortnya dia, ya sih. Betul. Itu service-nya juga. Betul, Kalau paham. physical touch kan emang kebutuhan ya. Iya, oke. Kalau misalkan berat pembahasannya ya, Bos. Kayak gitu sih, kalau gue lebih kayak ya udah karena emang itu hal yang dibutuhin sama gue, dan emang itu mungkin juga ada semacam masa lalu yang gue nggak dapetin dari orang tua gue, kayak gitu. Paham. Jadi gue mencari sosok lain untuk memenuhi kebutuhan itu, gitu. Nah, lu kan bilang lu mencari sosok lain untuk memenuhi kebutuhan itu, ya kan? Berat nih, sosok lain. Nah, iya nih menurut gue nih agak maaf nih kalau pertanyaan agak berat karena posisinya gue menanyakan berdasarkan yang apa yang lu katakan tadi. Yang lu katakan adalah oke lah kita sebut act of service sama quality time, oke lah itu masih normal. Tapi kan yang agak susah di kalangan masyarakat, terutama cowok, dengan pikiran-pikiran negatifnya mereka adalah physical touch. Benar nggak? Iya. Nah, gimana caranya lu mengatasi orang-orang ya lu tahu lah, lu tertarik sama nih orang. Tapi kan lu bakal ilfeel dong kalau misalnya lu baru pendekatan, baru apa, tapi dia udah aneh-aneh. Iya. Nah, gimana cara lu mengatasi tersebut? Sebenarnya sih, gue tuh karena gue Virgo juga kali ya. Lu nggak ada Virgonya. Jadi gue tuh gampang banget ilfeel sama orang loh. Jadi Sama sih, walaupun gue gue juga gampang physical ilfeel. touch, tapi gue tuh hanya orang yang gue udah yakin gue nyaman gitu. Tapi kalau misalkan kita baru kenal nih, lo deket gue, ya gue ilfeel udah langsung tinggal. Jadi emang harus bisa dibilang emang milih gue, dulu ya orang-orangnya ya. Jadi kayak kalau misalkan masih PDKT nih, gue lihat dulu nih active service-nya sama quality time. Tapi kalau misalkan kita udah deket, udah jadi gitu, gue butuh physical touch-nya. Jadi itu kayak naik dengan sendirinya. Nah, gue tahu nih kalau lu bilang berarti physical touch setelah act of service dan quality time ya kan. Quality time. Tapi kan ada juga nih, kita nggak menutup kemungkinan ada juga laki-laki yang dimana bisa bikin ampuh cewek walaupun belum jadian. Ya, ada loh ya. Ada. Lu pasti tahu. Ya yang sekarang juga ya kan. Nah, maksudnya gue kan entah
elunya kepancing Mhm. untuk physical touch atau dianya yang memancing duluan, nah gimana cara lu mengatasinya? Kan kalau dari yang apa yang lu bilang tadi, lu bilang katanya kan kalau physical touch itu next level lah setelah lu udah mengakui orang tersebut, Iya. bener nggak? Mhm. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya orang tersebut membuat lu suka sama dia karena physical Physical touch. touch. Nah, Iya. gimana cara lu mengatasinya supaya orangnya itu dan elunya juga nggak terbawa nafsu? Ini pakai nafsu pula, Lah, semakin namanya berat nih. physical touch kan Iya, kita betul. nggak bisa terlepas Bukan sama fisik, yang namanya nafsu mhm, ya, namanya juga laki-laki. Laki-laki juga bisa dibilang sensitif, mhm, apalagi kalau disentuh lawan jenis ya. mhm. Nah, Emang. gimana caranya lu ngatasin itu supaya, oh, si cowok ini biar nggak langsung mikir yang aneh-aneh dulu Iya, sebelum jadian misalnya, mhm. gimana caranya? Tapi kan emang gue akan sejauh mungkin gitu loh, kalau sebelum deket. Gue akan Heeh, sejauh mungkin. Kecuali kalau misalnya udah kenal lama dan segala mhm, macam, misalnya kakak asuh gue dan segala macam, itu yang physical touch tipis-tipis ya itu. Kayak tapi kalau misalkan gue untungnya ya, mhm, untungnya tuh orang di sekitar gue tuh orang-orang yang baik gitu loh sama gue. Jadi yang mereka nggak physical touch dulu sebelum gue. Jadi gue oke. bakalan apa ya, Nunggu kalau ampe gue lu yang gerak iya, duluan. sampai gue yang gerak duluan baru untungnya ya, gue Untungnya ya, belum menemukan orang-orang yang kayak gitu yang sih. brengsek-brengseknya ya. Mantan gue iya, Oh mantan gue iya? duluan dia yang kayak gitu. Terus Tapi lu emang kenapa jadian? Kan udah tahu dia yang mulai duluan dan kata lu kan nah, lu bilang ilfil kalau itu mungkin duluan. dipelet kali ya. Lu muntah darah gitu habis itu. Karena kan kata temen gua kalau lu dipelet pas Enggak, lu udah ini kan putus alasan oh doang ya, lu kenapa alasan. sih bawa serius? Kan gue Aduh, cuma bercanda, bercanda. bercanda. Gitu, bercanda doang, Iya itu iya. dibutakan oleh cinta. Kan namanya juga gue baru pertama kali pacaran dan itu pas gue kuliah. Bayangin gue tuh Loh dari terus SMA, berarti SMP, yang SMA, sekolah itu sekolah model setelah ini? setelah putus, Habis itu ada pacar lagi? nggak ada. Itu terakhir pertama dan terakhir gue pacaran, Sampai sekarang belum pacaran lagi? sampai belum sekarang. Wah gila. Ah, Tapi kalau menurut lo nih ya, iya, kan kita ngomongin soal sign language ya kan? mhm, Act of service yang lu maksud tuh seperti apa? act of service, jadi babu gue, enggak, Aduh, maksudnya berat banget nih. nyupiri atau kayak misalkan gue butuh nih ke mana, gue mau liburan ke sini, Minta anterin, ditemenin, nemenin anterin, ya. gitu, kayak terus misalkan kan gue suka kerja nih sampai Mhm. malam, dia nemenin gue, nggak cuma ditemenin tapi juga bantuin kerjaan gue, kayak gitu sih, kayak maksudnya gue jadi ketolong banget sih dengan kehadiran dia, kayak gitu sih, Nah kalau kalau gue. iya. Nah, terlepas dari lu tertolong sama semuanya ya, act of Mhm, service-nya, apakah lu merasa kalau act of service yang seperti itu lebih sulit ya didapatkan ketimbang act mhm, of service yang emang bener-bener act of service? Karena kan jatuhnya kalau act of service kayak gitu, jatuhnya biasanya didapatkan kalau misalnya lu emang bisa dibilang punya tujuan yang sama. iya, Sama-sama misalnya contoh ya, gua sama lu misalnya sama-sama pengen sukses di dunia sosial media. mmm, Otomatis ya kerjaan lu mungkin bisa aja gua bantuin, karena iya, posisinya buat gua belajar juga. iya. Tapi kan terlepas dari punya tujuan yang sama, itu kan sulit didapetin, Tapi kan bener kan? tapi nggak maksudnya nggak sekompleks itu sih, active service itu Oh, kayak hal yang tipis menurut gua. Kayak misalkan kayak, oh gua mau, gua rekap data nih, ya udah dibantuin pindahin data-data, itu kan oke kecil, oke. nggak yang harus harus sama dengan profesi gue, Oke harus paham. ngerti bidang gue. Kalau misalkan dibantu dan dia mau bantu, itu udah Udah kayak sangat luluh terbantu banget banget gue, ya? iya, Oh. gue udah kayak, "Anjir, gitu." Tapi ngomongin soal act of service nih, act of service-nya seorang wanita nih, Hmm. kalau misalnya nih gue mau nanya nih Iya, sebagai wanita iya. lagi kan, sebagai Sebagai tips laki-laki, ya, untuk sebagai tips tips gitu ya, ya, tips. tips tips. Act of service yang paling gampang buat luluh wanita seperti apa? Tergantung orangnya, asli. Secara universal aja, Enggak, gue nggak bisa universal karena bukan orang tuh university, beda-beda. universal. Iya, ya universal itu susah, beda-beda karena menurut gue kayak nggak ada yang lebih dominan sih. Kalau Karena gue juga misalnya belum mhm, mempelajarinya. Kayak misalkan gue udah baca data dan segala macam itu valid, oke gue kan valid, belum. belum. Nah, gue nggak bisa ngomong nih, ya Ah, kan. iya, oke. Gue nggak Nah berani untuk bilang kayak gitu. heeh, nah yang gue mau nanyain, maksudnya gue gini, kalau misalnya nih contoh nih ya, Mhm, kan ada act of service yang lu maksud adalah yang seperti itu. Apakah yang act of service yang gue sebutin ini bisa dibilang tergolong langka apa gimana? Karena posisinya iya. act of service yang seperti ini yang justru malah jujur disia-siakan sama wanita. Contoh, Contoh, misalnya lebih ke arah over peka.
Kak, Iya, act of service tipe over peka. apa Over peka yang gue nih? maksud tuh kayak gini, misalnya contoh, lu lagi, duduk nih, Iya, posisi lagi ngobrol bareng sama mhm, klien lah, iya, ditemenin lah, iya, posisi meja tersebut tajam, nggak sengaja barang lu jatuh. iya, Kan dengan sadarnya nih, kalau iya, misalnya orang peka dan itu secara nggak langsung act of service, mhm, dia begini. iya, Nah, betul. itu kan bisa dibilang malah yang lebih sering disia-siakan, bener nggak? Ketimbang lu dinemenin, anterin, ya dong, Ya itu bener kan nggak sih? quality time, Itu masuknya jadi quality quality time? time, Oh yang kayak sekali. begini nahan gitu, itu masuknya Kalau yang ini act of act of service. service? Ya, Terus gue tapi mau kalau nanya nemenin lagi, nganterin kan quality oh time itu nggak sih masuknya Mas quality jatuhnya? time. Iya nggak sih? Karena kan nemenin sambil waktu bareng. Tapi kalau menurut gua ya, ini kan pendapat gua Ya, ya, ya. itu bukannya malah act of service ya, karena kan Sama kasarnya sih. Kayaknya kalau menurut gue ya, act of service sama quality time itu berdampingan deh. Karena lu nggak akan mungkin act of service tapi nggak quality time. berarti Kalau quality time bisa nih nggak act of service. Tapi kalau act of service pasti dia quality time. Kalau menurut gua, enggak juga. Kenapa con gua bisa bilang kayak gitu, gua pernah punya, mantan gebetan ya, hmm, yang bisa dibilang tergolong itu jadi gini, gua jarang ngobrol, jarang ada hmm, quality time sama dia. ya, Cuman act of service-nya adalah misalnya contoh, the next level of marahnya cewek, yang notabenenya kalau cewek marah pasti ngambek, ya, benar nggak? betul. Kalau cowok marah pasti ngambek, berantem. Ya, Udah berantem kayak gitu atau nggak nunggu ghosting. tunggu dulu jeda, entah diem-dieman atau Hmm, baru entar ada salah satu minta silent maaf. treatment. Tapi yang gue bisa bilang ini the next level of, act of service dan Hmm, love language yang pernah gue rasain adalah, di mana ini seorang wanita marah sama gue, tapi dia tetap nyuapin gue makan. iya, Itu kan rata-rata susah, benar nggak sih? susah sih. Karena posisinya jarang. Maksudnya, Iya, lu posisi betul. belum jadian, Mhm, lu masih gebetan, mhm, tapi dia udah ngelakuin seperti itu. iya. Sulit nggak sih? Sulit gimananya sih? Aku Sulit bingung untuk nih. dibilang kalau itu misalnya adalah act of service, itu ke arah quality time. Iya, kan tapi ngabisin waktu berdua walaupun dia marahan. Heeh, Maksudnya lu masih berdua kan saat itu? iya. Lu masih menghabiskan waktu makan, ya kan? Tetep Ah, barengan. oh Kalau jadi nih yang lu maksud quality time-nya itu adalah lebih ke kayak ngabisin waktu bersama? iya, walaupun apapun kegiatan lu beda, Mhm, tetep quality time. Tapi misalnya gini, kalau act to service pasti akan quality time, tapi kalau quality time pasti nggak selalu act to selamanya act service. of Kayak misalkan, service. Oke, nah gue paham. ngerjain nih tugas, tapi lu diem aja, itu quality time. Seenggaknya Oke. lu nemenin gue untuk gue yang Nanya, ngerjain sesuatu kayak ada yang gitu. bisa Cuman dibantu nggak? enggak atau enggak kalau gue bisa bantu kan itu maksudnya, udah masuk ke act to service-nya kan. Heeh, Tapi kalau misalnya ya udah lu cuman duduk aja, gue cuma butuh lu duduk gitu, atau enggak saat gue nih lagi terpuruk, nemenin ya atau lah gue ya? lagi nangis banget, atau lagi galau, sedih gitu segala, ya lu nggak harus, nyuapin gue atau ngasih makan atau apa, nggak usah. Mhm, Lu dengan lu ada di samping gue aja, lu diem, itu mhm. udah quality time. Oh itu udah termasuk Nah, tapi quality kalau time. misalkan lu udah bergerak nih, lu beliin gue lu nyuapin gue sambil gue lagi Mhm, sedih atau gue lagi nyari, itu udah masuk ke act of service, kayak gitu nggak sih? oke. Jadi Nah, kayak tahap next. ada tahap-tahapnya. Nah, Iya, kalau menurut terus gue. iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Gue takut deh. Nah, kan lu tadi juga sempet nyinggung physical touch. Ya, Gue mau nanya, bedanya physical touch sama physical affection apa? itu juga gue baru denger sih. Karena Apa bedanya? physical touch itu ya sebatas universalnya, Mmm, dan physical affection kalau sejauh yang gue secara nggak langsung ngelakuin ya, mhm, tanpa sadar maupun gue sadar, physical affection itu lebih ke arah lu nyentuh orang tersebut, mhm, tapi pemikirannya bisa dianggap lebih positif. Kalau physical touch bisa ke arah negatif. Jadi bisa dibilang lu mengambil kesempatan dalam kesempitan. mhm, Kalau physical affection, ya emang kasarnya contoh ya, misalnya lu nggak ada namanya sosok seorang ayah mmm, yang lebih ke arah ya namanya wanita, cinta pertamanya adalah seorang ayah. iya betul, Tapi seorang ayah itu tidak memberikan cinta pertama tersebut. iya, Contohnya misalnya, apa namanya, lu dimanjakan seperti anak, atau seperti bocah. iya, Itu bukan secara nggak langsung, itu secara nggak langsung bukan physical touch, iya, tapi physical affection, yang di mana contoh, mmm, lu ngelakuin sesuatu, lu di-pat kepalanya, lus-lus, walaupun iya, lu secara nggak langsung lu nggak megang. Kalau iya, physical touch yang lu tahu pasti kan secara nggak langsung lebih ke meluk, atau nah, ke tapi gandengan. menurutku juga bukannya physical touch, Physical touch cuma tapi kan lebih kalau menurut gue ya, lebih ke kategori, arah lu cuma memberikan kasih sayangnya aja.
Lu menunjukkan, Mmm. lu menunjukkan sebuah effort yang di mana lu tuh menganggap jadi di posisi tersebut, lu bukan sebagai pacar, Mmm. bukan sebagai pacar, tapi lu melihatnya gua, misalnya gue yang misalnya jadi pacar lu itu, melihat itu sebagai sosok seorang ayah yang lu Mhm butuhkan, mhm. tapi di lain sisi bisa jadi pacar, kasarnya kayak gitu. Gua masih tidak menemukan difference sih. Masih belum ya? Kalau menurut gue sama aja sih, karena itu Sama aja. sama-sama kebutuhan kontak fisik. Kalau gue sebatas pengertian physical touch itu adalah kontak fisik, Oke, ya kan, kalau betul. peluk. Jadi nggak lebarin lagi gitu loh, Oke, karena emang berarti ya udah lebih itu ke tetap physical universalnya ya? touch. Universalnya. Nah, Jadi gue masih belum nangkep, sorry banget Yan. iya nggak apa-apa, santai aja, gue juga bingung katanya gue ngomong apa. Nah, Karena nggak hah? ada studinya, ada itu, ada nggak studinya? Gua lupa sih, cuma tapi sempat pernah dengar dari orang aja. Oh, Kan kata orang, tapi jadi kalau belum bisa dianggap iya valid betul ya. belum valid kan, karena kalau misalnya Belum. kita tes tes love language di internet atau yang udah ada, itu Heeh. cuman ada 5, lu jangan nambah-nambahin, ini aja udah pusing. 5 aja udah Cuma pusing ya? 5 5 doang, ini Nah belum 5 belum ada yang kan kalau dipenuhi kan. katanya lu nih ya, Iya, lu lebih menonjol ke physical touch, terus quality tadi act of time, service, sama quality time ya? mhm Bukannya secara nggak langsung, maaf nih ya, gua mhm, ngomong maaf dulu nih, karena iya, secara garis besar bukannya cewek itu lebih sebenarnya dominan ke semuanya ya? semuanya. Tapi kalau Tapi kenapa orang bisa menganggap dia lebih nonjol ke physical touch dan affection, ya apalah itu 3 iya itu. Karena kenapa gue bisa ngomong kayak gini, peduli setan gue dengan kata-kata five love iya language sign yang aneh-aneh, iya, buat gue ya, satu ya, cewek bakal luluh kalau misalnya lu bisa meluk dia dan bikin dia nangis. Nangis dalam arti konteksnya iya bukan bahagia marahin gitu ya, ya, tapi lebih ke arah dia menenang. merasa tenang, nyaman, Oh, safe di hadapan orang tersebut. oke. Maksudnya gue itu, karena posisinya, kenapa gue bisa ngomong seperti ini, rata-rata cewek yang gue pernah deketin, ya terlepas dari 5 language ini, ya Mhm. mau dia bilang, "Oh, gue cuma word of affirmation," gue cuma ngelakuin basic-nya aja, itu bisa gitu loh. Iya, basic dari word affirmation itu kan? Iya, padahal itu bukan word of affirmation, yang gue lakuin adalah meluk orangnya, menganggap dia seperti bocah. Ah, Paham kalau maksud gue kan? sedikit tidak sebenarnya Oh, ya udah. sejujurnya, tapi kalau menurut gue ya, pemikiran gue ya, kalau Heeh, boleh misal boleh, nggak yang apa-apa. gue tangkap love language emang ada yang dominan gitu loh. Tapi itu tergantung orang-orang juga, kalau misalkan gue Heeh. emang gue tiganya itu emang dominan, tapi saat gue, ke orang yang gue sayang, gue butuh lima-limanya, gitu loh. Paham. Jadi emang untuk pendekatannya, Pendekatan. atau cara mendapatkan hati gue, atau Tapi cara pernah nggak gue sih, sendiri yang membuat orang itu heeh, luluh, yaitu 3 dominan. 3 dominan, 3 istilahnya dominan. cheat-nya lah, Iya, cheat-nya, cheat-nya, key-nya lah, key-nya lah. key. Tapi gue penasaran nih, pernah nggak sih lu pacaran atau deket sama orang saking akrabnya, Mhm. bisa dibilang lu nggak pakai 3 love language ini? Jadi bener-bener lu luluh, Heeh. tapi bukan karena 3 love language ini. Paham maksud gua Bener, dong? paham. Kayaknya nggak pernah deh. Karena gue berani mau nanya kayak gini, Mhm. karena, persetan dengan 5 love language yang Iya, lu pernah nonjolin gini, karena gue pernah lihat orang yang bilang, "Oh, gue dominan ke physical touch dan quality time." Tapi, di saat lu bisa dipuji, lu luluh juga. Sedangkan lu bilang lu lebih nonjol ini 2 dan lu kasarnya lu jadian dengan orang yang memberikan word of affirmation dan act of berarti service. Sedangkan mantan-mantan lu lebih ke arah physical touch dan act of service, quality time. kan karena love language itu juga bisa berubah nggak sih? Bisa ya? Iya, tergantung orangnya juga kan. Maksudnya, oh, kan kita punya love language yang beda. Mhm, Misalkan gue udah apa, gue udah nyaman sama lu ya mhm. bodo amat love language itu apa. Kalau misalkan gue ternyata apa, ke love language gue nggak masuk ke Heeh. lo, ya udah gue yang bakal masuk ke lo gitu. Oh, jadi lu yang Iya iya, adaptasi? misalkan kayak gue kemarin tuh sama mantan gue, Heeh. dia kan nggak ada act of service nggak ada, quality time juga nggak ada, physical touch-nya yang dominan. Kan gue awalnya cuman itu doang, act of service, Ah, quality time. Gue cuma tuh gara-gara ada ya dia, karena dia mulai tuh menggunakan physical touch, mungkin gue luluh gitu loh. Jadi ada ah, kemungkinan berubah gitu nggak sih? oke, Kalau kalau gue sih kasusnya case gue seperti kayak itu. gitu, karena bisa berubah aja kayak misalkan, oh gue Udah, tadinya cuman ini, begitu. Keluar oke. Jadi untuk apa yang gua udah dengarkan langsung dari Mila, wah, dia udah menceritakan sedikit kisahnya, terus juga udah ngasih tahu love language-nya dia tuh seperti apa. Jadi kalau ada yang mau deketin dia bisa tuh udah dikasih kode gitu kan.
Tolong ya Enggak ya? deketin saya. Wih, dia mau tuh, Masih gitu ya. masih Jadi, kita udah masih. tahu maksudnya dalam arti physical touch kan Mmm, lagi, maksudnya love language itu sebenarnya ada 5 yang bisa kita tahu itu adalah physical touch, acts of service, quality time, time, habis itu, give word of affirmation sama satu lagi apa? give, Give give ya? mhm, Lebih memberi ya? iya memberi Oke. hadiah Kayak gitu. reward lah ya. Nah, jadi dari itu aja. Nah, untuk mungkin untuk kelanjutan, obrolan yang seperti ini kita bakal lanjutkan kalau misalnya banyak yang suka, boleh komen di bawah supaya kita bisa lanjutin ke part selanjutnya. Betul. Sekian dari gua Rian, Dan gue Mila, undur ya diri. udah. Peace out. Ya.